Yang percaya Tuhan Yesus turun tangan, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Ini yang kami tahu, ini yang kami percaya. Kami manusia terbatas, kami manusia penuh dengan kekurangan. Kami manusia, kekuatan kami tidak seberapa, pengetahuan kami tidak seberapa, bahkan kemampuan kami sangat tidak seberapa. Kami butuh Tuhan turun tangan dalam rumah tangga kami. Kami butuh Tuhan turun tangan dalam kesehatan kami. Bahkan kami butuh turun tangan dalam setiap kehidupan kami. Campur tanganlah Tuhan, intervensilah Bapa, bergeraklah seturut kemauan-Mu. Batalkan rencana kami, biar jadilah kehendak-Mu. Batalkan kemauan kami, biar kemauan-Mu yang jadi. Bahkan kami doa, condongkan hati kami untuk mengasihi-Mu. Condongkan hati kami untuk melakukan firman-Mu. Condongkan hati kami untuk mengasihi-Mu lebih dari semua yang dunia tawarkan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis, yang lembut, meneguhkan, menguatkan kami. Bahkan sebelum kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, kami rasakan pengurapan-Mu tengah ada di tengah. Kami percaya malam ini akan menjadi malam yang ajaib, malam yang indah. Kami percaya malam ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ibadah malam ini mukjizat demi mukjizat terjadi. Nama Yesus yang dipermuliakan. Mereka yang sakit pulang mengalami kesembuhan. Mereka yang datang ke tempat ini karena mulai putus asa, takut dan khawatir pulang dari tempat ini. Kekuatan dari surga tercurah. Bahkan mereka yang datang dengan air mata pulang bawa sorak-sorai. Kami berdoa, Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Urapi, perlengkapi, mampukan, teguhkan, topang seturut dengan kasih setia-Mu. Kata kalimatnya berasal dari isi hati-Mu. Kata kalimatnya berasal dari pewahyuan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan, jaringan yang kami pakai. Kami percaya bukan hanya jemaat yang di Gading Nias diberkati, yang menonton dimanapun mereka berada juga diberkati Tuhan. Allah Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia sama-sama yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, yang telah mempercayakan saya pelayanan yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang untuk kepercayaannya dalam pelayanan di tempat ini. Dan terima kasih untuk jemaat Allah yang boleh memenuhi gereja pada malam hari ini. Suatu kehormatan buat saya bisa melayani saudara pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ada banyak berkat. Ada banyak mukjizat. Ada banyak uang saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, seperti biasa, sama-sama kita akan mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Atau saudara boleh mencuci saudara tinggi-tinggi. Apapun wadahnya, yang penting ada Alkitab. Mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Kita akan sama-sama mengakui otoritas kebenaran dari firman Tuhan. Sama-sama angkat Alkitab saudara. Saudara juga yang di atas, saudara juga di bawah, sama-sama angkat Alkitabmu. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Anak saya di samping dia juga angkat Alkitabnya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kalau melihat anak saya mengikuti apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Keluarkan catatan saudara, keluarkan pulpen saudara. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya saudara, bisa tolong ditampilkan, adalah mengalami hari-hari baik. Apa tema khotbahnya saudara? Mengalami hari-hari baik. Teman saya yang mendesain ini, dia tulis 2020 dengan senyuman, dengan cengiran, dengan bintang dan sebagainya. Tahukah saudara, di dalam kekristenan menurut dari kedaulatan Allah, Allah mau saudara dan saya menikmati hidup ini. Katakan amin.
Tuhan tidak merencanakan untuk saudara stres. Tuhan tidak merencanakan untuk saudara hidup dalam keputusasaan. Tuhan tidak merencanakan saudara untuk mengalami segala hal yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Dalam konsep kedaulatan Allah pada mulanya. Sama-sama bilang sama saya, pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden. Untuk apa? Berkuasa. Untuk apa? Menikmati dunia. Untuk apa? Memerintah. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, otoritas dari yang dimiliki oleh manusia pertama, ketika manusia jatuh di dalam dosa, otoritas tersebut diberikan kepada yang namanya kuasa kegelapan. Makanya manusia yang pertama gagal, manusia yang kedua itu Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengembalikan. Mengembalikan apa? Apa yang menjadi hakmu sebagai orang percaya? Apa yang menjadi hakmu sebagai pengikut Kristus? Apa yang menjadi bagianmu ketika engkau mengikuti Yesus? Di dalam mulutmu ada kuasa. Di dalam tanganmu ada kuasa. Kemana kakimu melangkah, bahkan firman Tuhan mengatakan tanah yang terkutuk sekalipun. Ketika orang benar, ketika jemaat Gading Nias, jemaat yang menonton di rumah menginjakkan kaki di tanah itu. Tanah yang terkutuk diubah. Bukan karena tanah tersebut, karena ada orang benar di situ. Katakan amin. Bahkan ketika ada perusahaan menuju kebangkrutan, ketika ada orang benar masuk ke situ, kebangkrutan harus pergi. Karena orang benar, janji firman Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Jadi saya mau bilang sama saudara, saya pengen saudara mengetahui bahwa pada mulanya rancangan Allah, warisanmu, heritage-mu, apa yang engkau punya di dalam kerajaan surga, Allah merancangkan engkau menikmati hari-hari yang baik. Katakan amin. Sekalipun memang faktanya kita menghadapi tantangan, sekalipun memang faktanya kita menghadapi rintangan, sekalipun faktanya ada pengkhianatan, sekalipun faktanya ada yang namanya hari-hari yang kita nggak pengen ingat. Sekalipun faktanya ada hari-hari yang mungkin kita akan deg-degan menghadapi beberapa 1, 2, 3 minggu saya nggak tahu. Mungkin saudara sedang ketakutan karena beberapa minggu ini targetmu belum capai. Atau bahkan mungkin beberapa minggu ke depan engkau harus menghadapi pembayaran dan engkau nggak tahu harus bayar dari mana. Tapi Tuhan berkata ketika saudara dan saya mengetahui kebenaran ini. Kita buka dulu dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati, kasih tepuk tangan yang dahsyat dulu buat Tuhan kita. Yosua 21 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tidak ada seorang pun dari berdiri menghadapi mereka, semua kepada mereka. Sama-sama kita baca yang terakhir. Dari, stop saudara, kurang keren. 1, 2, 3, ya. Kita baca sekali lagi, ganti kata kaum Israel dengan nama saudara. 1, 2, 3, iya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Gideon, tidak ada semuanya apa? Terpenuhi. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang tidak terpenuhi. Sama-sama bilang sama saya, semua. Sama-sama bilang sama saya, titik. Amin saudara. Semua yang dijanjikan Allah kepada orang percaya, semua diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Saya berdoa malam hari ini janjinya digenapi dalam hidup saudara. Saya berdoa bulan November bulan berkat, bulan mukjizat, bulan jawaban doa. Saya berdoa semua yang terhilang di bulan Januari, Februari dan seterusnya digantikan di bulan November ini. Bahkan saya berdoa masuk bulan Desember engkau akan dihiasi dengan senyuman, dengan kebaikan. Engkau akan bersaksi yang terhilang Tuhan ganti lipat kali ganda. Engkau akan bersaksi engkau melewati bulan demi bulan dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana untuk saudara dan saya mengalami hari-hari yang baik.
Karena saya mau bilang sama saudara, dari prinsipnya Allah, dalam prinsip kerajaan surga, Allah mau, bahkan Allah ngotot untuk saudara mengalami hari-hari baik. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang buruk kenyataannya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang menakutkan. Hari-hari ini adalah hari yang serba uncertain, gak pasti. Hari-hari yang serba membuat kita bingung dan khawatir. Tensi politik makin bertambah, politik di Amerika makin bertambah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana untuk saudara dan saya menghadapi atau mengalami hari-hari yang baik? Sama-sama kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Yosua 1, ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama-sama bilang kiri kanan saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Bilang sama yang baru ngomong, mantan sering. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku melukiskan namamu di telapak tanganku. Lihat, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dari mana kita semua tahu janji itu? Di tengah begitu banyak globalisasi. Yang namanya industri 4.0, 5.0. Bahkan sekarang udah menuju industri 6.0. 4.0 saja udah kecanggihan zaman sedemikian hebat. Kecanggihan teknologi sedemikian hebat. Saya percaya para nabi, para hamba Tuhan, para rasul, mereka berharap memiliki kecanggihan teknologi seperti zaman sekarang. Saya bayangin kalau Instagram sudah ada zaman Raja Daud. Ketika Daud potong kepala Goliat, ditaruh di Instastory. Kepala Goliat. Maka langsung dikomen sama Saul, gila lo bro. Kepala raksasa lo potong. Saya bayangin ketika Yesus kasih makan 5.000 orang, Petrus Instastory, di sini tukang roti di mana ya? Tolong komen di bawah. Maka orang mulai jawab, lu di mana? Di padang gurun. Wah repot bro. Gojek nggak nyampe di situ. Dan sebagainya dan sebagainya. Kecanggihan zaman di satu sisi memudahkan kita, tapi di sisi lain terlalu banyak berita buruk. Terlalu banyak kabar hoax, terlalu banyak ketakutan. Kita sedang digempur dengan berita-berita buruk. Kita sedang dijajah dengan kabar-kabar buruk. Tahukah saudara, sosial media memiliki yang namanya algoritma. Dan dia bisa mengecek saudara. Pernahkah saudara pengen pergi ke Bali? Tiba-tiba saudara buka Instagram saudara, tiba-tiba villa di Bali. Gak pernah liburan. Hina banget hidupmu. Atau saudara pengen beli mobil, saudara lihat-lihat di sosial, di Google, tiba-tiba saudara buka Facebook, dijual mobil. Terus saudara bilang, ih Tuhan bekerja. Terus pada orang bilang, gak begitu Bambang. Ketika saudara buka YouTube, tiba-tiba yang muncul video yang saudara suka. Dan saudara bilang, gila pas banget. Itu bukan karena pas banget. Mereka artificial intelligence mempelajari kita. Mereka tahu apa mau kita. Makanya yang paling mahal sekarang bukan rumah, bukan mobil, tapi penjualan data. Yang terjadi itu orang yang punya uang 20 miliar itu. Di rekeningnya hilang. Untung saya tarik uang saya. Uang saya 20 rupiah. Saya langsung telepon, saya punya manajer di Swiss. Bang deposito saya cairin. Kemana? Ke lautan. Tahukah saudara sekarang begitu banyak kabar buruk, begitu banyak berita buruk. Bahkan ketika saudara mencari kabar baik, saudara lihat. Makanya jangan pernah cari kabar baik dari perkataan orang. Jangan pernah cari kabar baik dari kata-kata orang pintar. Jangan pernah cari kabar baik di luar dari Kristus. Yosua sedang menghadapi peperangan, dia harus menggantikan the legendary prophet namanya Musa. Alkitab katakan Yosua muda, tidak mengerti apa-apa. Apa yang Alkitab katakan? Dikatakan dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca yuk. Yosua 1 ayat yang ke-8. Tiberias 1, 2, 3, iya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya berhasil. Sama-sama bilang sama saya orang yang beruntung. Mungkin beruntung kurang tepat dalam iman kekristenan, orang yang diberkati. Beruntung tuh kayak untung-untungan. Tapi diberkati karena semenjak awal penciptaan engkau telah ditetapkan untuk diberkati. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, terlalu banyak kabar buruk di luar sana. Terlalu banyak berita negatif di luar sana. We are what we eat. Kita apa yang kita makan. Kalau saudara tiap hari makannya hidung pesek, kaki pendek dan berharap sispek. Saya pernah pergi ke Manado, saya nggak pernah lupa. Selesai pelayanan, itu semua yang bergerak di muka bumi ada di tempat itu. Dari mulai Paniki, Pangana, Pakita, Pagoda, Pastile, semua ada di situ. Kelelawar lah, tikus lah, bahkan putri duyung juga ada di situ. Semua makanan-makanan yang pokoknya enak di mulut, tapi tidak enak di kolesterol. Tapi sebelum makan ada seorang anak muda, seorang bapak-bapak tumpang tangan dalam nama Yesus. Segala yang buruk kami patahkan. Pergi dalam nama Yesus. Hanya yang baik masuk ke tubuh kami. Dan celakanya semua ada bilang amin. Terus saya di samping saya bilang, yang gila lu apa gue nih, saya bilang nih. Apa yang kita makan akan menentukan apa yang menjadi bagian tubuh kita. Kalau inputnya sampah, outputnya sampah. Kalau yang masuk ketakutan, yang keluar pasti ketakutan. Kalau ada banyak orang hari ini engkau cemas, lihat apa yang dimasukin hari-hari dan pikirannya. Saya jamin bukan firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hari ini actionnya emosi, baperan, sensian, ambasadoran dan lain-lain. Ada yang gak nyambung di belakang. Memang ada beberapa orang 3-4 detik baru ngerti. Oh iya. Memang susah kalau kerja cuma paling jauh komplek, rumah tukang sayur. Itu pun tukang sayur udah kalau lagi ada masalah baru tukang sayur. Kalau lihat ada orang hari-hari suka takut, lihat saya jamin pasti gak merenungkan firman. Lihat kepada orang yang di tengah keadaan kekurangan tapi tetap tersenyum, bukan karena gila, bukan. Ngomong-ngomong orang gila, ada cerita soal orang gila, saudara. Apa khotbah aja, apa gak cerita? Ada 3 orang gila, mereka sepakat semua orang ahli bilang ini orang gila sudah sembuh. Dan sebelum sembuh ada tes terakhir saudara. Tes terakhir orang gila pertama dibilang lompat ke dalam kolam renang yang isinya kosong. Orang gila pertama karena ingin buktikan dia sudah gak gila, dia lompat. Brak! Hasil kepala benjol saudara. Kata asesor bilang masih gila. Orang gila kedua dia lihat kolam masih kosong. Dia pakai baju, dibilang udah bener, ternyata pakai baju, dibilang mau ngapain? Baju berenang, takut baju basah, dia lompat lagi. Orang bilang orang gila masih. Yang ketiga bilang ayo lompat. Terus kata orang yang ketiga gak mau lompat saya. Lo kenapa gak mau? Gak mau. Orang bilang udah sembuh. Udah sembuh. Silakan pulang. Ketika pulang ditanya sama satpam. Kenapa tadi gak mau lompat? Dingin katanya. Masih ada yang begini. Memang kapasitas kepandaian orang beda-beda memang. Memang beda-beda. Susah, kita doakan juga gak bisa dia. Gak sanggup dia. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita lihat Yosua ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca dengan iman percaya. 3, 2, 1, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun. Sama-sama bilang sama saya, kemana saya pergi, Tuhan beserta saya. Amin saudara. Saya tulis satu gambar slide yang menarik. Tolong ditampilkan slide-nya. Ini saudara slide-nya tentang cara sudut pandang kita. Ini saudara, kalau orang melihat di atas yang salah, melihat masalah dulu, baru melihat Tuhan. Jadi yang pertama kali dia renungkan adalah masalah dulu. Baru Tuhan berikutnya kecewa pasti. Kalau dia lihat dulu utangnya baru dia bawa pasti kecewa. Kalau dia lihat dulu keadaannya baru cari Tuhan pasti kecewa. Yang benar adalah yang dibawa. Apapun yang saudara sedang hadapi, lihat dari sudut pandang Tuhan dahulu. Karena ketika saudara melihat dari sudut pandangnya Tuhan,
Saudara, nggak usah muka saya, itunya aja. Ketika saudara melihat dari sudut pandangnya Tuhan, masalah akan saudara lihat sebagai cara Allah untuk menunjukkan kuasanya. Saudara, masalah akan saudara lihat sebagai cara Allah untuk mempromosikan saudara. Masalah akan saudara lihat dari cara Allah, bukan dari kacamatanya Allah, bukan dari kacamatanya saudara. Hari-hari ini ada banyak orang sudut pandangnya masalah. Dia hanya melihat masalah. Jadi ketika dia bilang, lu berdoa lu. Dia bilang doa mulu. Ini kan kenyataan. Lu ke gereja lu. Lu ke gereja kalau ada masalah. Emang gereja bisa bayar utang gua? Memang gak bisa. Lu kalau lu sakit lu ke gereja lu atarko lu ambil minyak minyak emang ngaruh. Karena dia lihat dari sudut pandang masalah, Pak. Karena dia dari sudut masalah, Bu. Ketika dia bilang, lu cari anak Tuhan lu jangan cari anak setan. Lu cari orang Kristen lu cari anak Tuhan, lu cari orang Tiberias. Apa cirinya? Minyakan. Apa ciri kedua kalau makan begini? Kalau ada di mall begini, makan begini. Lihat gitu. Kalau bibirnya moncong dikit, mulai kalimat aku tolak Tiberias. Tiberias. Saya selalu bilang sama saudara, ada banyak orang hari-hari ini mulai meragukan Tuhan. Karena yang diisi oleh otaknya apa? Bahkan ada banyak orang hari-hari ini pergi ke cara-cara dunia. Dengan segala hormat, pergi ke yang namanya orang-orang pintar. Mbah, saya harus gimana mbah? Hanya orang bodoh yang pergi ke orang pintar. Mbah, ini uang saya 1 juta mbah, tolong digandain mbah. Yang lu tunggu ya. Kalau bisa digandain, dia gak buka jadwal pak. Dia gandain sendiri. Mbah, mobil saya hilang mbah, di mana? Sebentar. Di pengkolan situ tuh. Dia juga gak tahu itu mobil siapa. Saya selalu bilang sama saudara, lihatlah dari sudut pandangnya Tuhan. Hari-hari ini kita tergoda untuk kecewa. Hari-hari ini kita tergoda untuk marah. Hari-hari ini kita tergoda untuk ninggalin Tuhan. Hari-hari ini kita tergoda untuk ambil shortcut. Hari-hari ini kita tergoda untuk apa? Dengan cara kita menyelesaikan. Karena mungkin saudara menunggu 2-3 tahun. Mungkin saudara menunggu 10 tahun. Mungkin saudara menunggu 15 untuk mendapatkan promosi. Dan saudara berkata, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Bagaimana Tuhan dan sebagainya. Makanya selalu saya mau bilang renungkan firman Tuhan. Tidak ada dalam proses pertumbuhan iman. Tidak bisa singkat. Saudara memang wajib buka firman. Saudara wajib bangun pagi, buka Alkitabmu, baca dan renungkan. Wajib itu. Saudara sibuk gak sibuk, kasih waktu buat Tuhan. Mau tidur, buka Alkitabmu, renungkan. Gak ada jalan singkat. Kita harus baca firman, Pak. Kita harus buka Alkitab, Bu. Kita harus buka Alkitabmu. Jangan cuma kau bawa di hari Minggu. Sekarang kan semua serba mudah kan. Alkitab ada di layar. Saya buka, saya juga gak buka, tinggal lihat doang. Suruh baca cuma awalnya gitu. Maka firman Tuhan berkata, lama-lama hilang. Jemaat sekarang cenderung jadi apa? Jadi manja. Jadi apa? Jadi males. Jemaat sekarang cenderung apa? Nggak mau gali firman. Cenderung apa? Nggak mau baca, nggak mau cari tahu ada apa di balik itu. Saya pernah pelayanan di suatu tempat, kita buka kitab Paulus, pada dibuka. Dia cari, saya liatin aja. 15 menit, Pak Pendeta nggak ada. Dari dulu nggak ada. Lu Pak Pendeta kenapa buka? Mau tahu aja. Ih Pak Pendeta ngetes. Ada yang bilang, bukannya ada, di situ samping bukannya ada. Lu sama gilanya lu. Saya berusaha membuat khotbah saya sederhana mungkin, tapi tanpa menghilangkan kedalaman dari firman Tuhan. Saya mungkin berusaha mengajar firman Tuhan senyaman mungkin bahkan dengan jok-jok yang menarik, tapi tanpa menefikan arti dari kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau gak pernah baca firman Tuhan, engkau isi kepalamu dengan apa kata buruh saham, apa kata dan sebagainya. Pak Pendeta itu baru pulang lu pas di hari pahlawan. Apa urusannya sama saya?
Ada juga yang gak ngerti di belakang, ya udahlah. Siapa yang pulang? Siapa yang pulang? Saya selalu bilang, jangan kau hafal di luar kepala, hitung-hitungan semua, tapi firman Tuhan kau gak renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Menyenangkan. Renungkan firman Tuhan. Firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku ragu, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Di rumah di Gading Nia sambil angkat tanganmu katakan firman-Mu. Pak Pendeta, saya bingung ambil keputusan. Buka firman Tuhan. Pak Pendeta, what should I do di masa krisis ini? Buka firman Tuhan. Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Istri saya marah-marah terus. Buka dompetmu. Terus ngapain? Kasih kartu kreditmu. Saya jamin. Papa begini-gini, cepet. Papa begini, 2 cepet. Papa begini, 1 juta. Papa ganteng. Ini tolong dihapus ya bagian ini ya. Dihapus biar semua fokus sama firman. Buka Alkitabmu. Buka Alkitabmu. Ada banyak orang menguasai hal-hal. Kadang-kadang ilmu mengenai Tuhan teologi ya. Ilmu mengenai geografi dan sebagainya. Orang menguasai ilmu-ilmu kedokteran. Tapi mereka lupa sumber dari segala ilmu adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah apa? Firman itu sendiri. Yesus datang membawa firman. Apa yang bisa kita dengar? Engkau datang ke gereja, masalahmu tetap ada, tapi engkau pulang, engkau dengar firman. Iman timbul dari pendengaran. Akan siapa? Akan firman, bukan akan drama Korea. Apalagi dengan musik dangdut. Abang Gendang, saya bilang muter-muter ya. Muter. Amsal 30 ayat yang kelima. Pasang telingamu lebar-lebar, Amsal 30 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca, kita akan selesai jam 12 malam. Amin. Ini doa semalaman. Sudah nggak tahu ya? Sesi ini saya, nanti sesi jam 2 pagi Pendeta Jeffrey, sesi jam 5 pagi kita kasih Alek aja. Jam 4:30 saudara boleh pulang. Amsal 30 ayat yang kelima, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Sekali lagi saudara, semua firman Allah adalah apa? Murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang apa? Berlindung kepadanya. Perlindunganmu bukan berdasarkan, perlindunganmu bukan berdasarkan hartamu, koneksimu dan sebagainya. Firman. Ketika engkau mengalami ketakutan, kau buka Alkitab, engkau mendapat firman, menjadi perisai. Ketika engkau mengalami diejek, engkau membuka firman, mendapat kekuatan, itu menjadi perisai bagimu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa resep sukses Yosua? Menaklukkan tanah perjanjian. Alkitab cuma bilang apa? Renungkan firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ketika engkau takut, renungkan firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu.
merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari minggu-minggu yang super sibuk buat kami pengurus gereja. Sibuknya minta ampun. Minta ampun sibuknya. Saya mulai sadar, saya mulai mengandalkan sedikit kekuatan saya. Saya merenungkan kebuka firman Tuhan. Saya tahu ya Tuhan ampuni saya Tuhan. Firman Tuhan. Kita lihat bagaimana cara mengalami hari-hari yang baik. Yang pertama dilihat dengan merenungkan firman Tuhan. God's word saudara. Bukan kata human words. Bukan kata orang. Tapi kata firman. Firman Tuhan adalah perisai. Yang kedua bagaimana untuk saudara dan saya bisa mengalami hari-hari yang baik. Alkitab katakan dalam Mazmur 119. Kita lihat ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Sama-sama kita baca Tiberias, Gading Nias dan yang di rumah. 1, 2, 3, ya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Kalau saudara memegang ketetapan Tuhan, kalau saudara berpegang kepada ketetapannya, kalau saudara mengikuti janjinya, saudara mengikuti jalannya, bukan jalan yang dipandang orang baik, bukan jalan yang menurut logikamu baik, bukan jalan yang menurut hitung-hitunganmu untung, bukan jalan yang kata orang, tapi kata firman Tuhan. Hari-hari ini terlalu banyak pendapat, terlalu banyak opini, terlalu banyak saran, sampai-sampai kita nggak bisa menjelaskan, nggak bisa milih, bahkan hari-hari terlalu bising. Kita hidup di dunia yang terlalu bising, terlalu banyak pendapat orang-orang. Kalau saudara klik di internet sampai bingung mana yang asli, mana yang benar. Setiap orang mengklaim jalan mereka yang terbaik. Kalau saudara klik di internet, 5 langkah menjadi kurus. Saya jamin ada ribuan. Cara yang paling mudah apa? Tengah malam keluar rumah. 5 langkah mengecilkan perut buncit. Tengah malam keluar rumah. Buka kaosmu, pukul-pukul. Sampai bilang apa? Bikin malu, bikin malu. Saya jamin. Mendapat malu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Orang lebih tertarik cara sukses menurut dunia. Gimana sih jadi orang kaya under usia 30 tahun. Wih, dicari caranya. Begini. Terus kita baca, ke toilet kita baca. Ya kan, keluar belum sempat cebok kita baca lagi. Baca terus. Kita renungin caranya dan sebagainya. Kita katakan demikian, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan. Saya percaya mengikuti Yesus tidak sulit. Yang sulit apa? Melakukan apa yang Yesus perintahkan. Menjadi orang Kristen bagi saya guidance jelas. Bagaimana untuk mengalami hari-hari yang baik. Yang pertama merenungkan firman Tuhan, God's word. Firman Tuhan di atas perkataan manusia, katakan amin. Firman Tuhan di atas kata dokter. Firman Tuhan di atas kata orang pintar. Firman Tuhan di atas level profesor, dokter, dan katakan amin. Tadi saya sedang menyelesaikan kuliah tadi. Saudara anak saya kasih tahu. Ini lagi jam istirahat gitu saudara. Saya kan gak mungkin dia ngajar, saya juga ngajar di sini. Seorang profesor termuda usia 35 tahun, guru besar, ngajar. Dan dia bilang apa? Semakin saya mengerti, begitu banyak pengetahuan. Di 37 tahun guru besar. Profesor, bayangin. Pas usia 37 tahun, saya juga guru. Buat anak saya. Dia, apa yang saya suka dari dia? Dia bilang, sebagai orang yang punya kaya akan disiplin ilmu Pak Pendeta. Saya mengetahui bahwa ada begitu banyak cobaan bagi orang percaya untuk mengikuti jalan yang ditawarkan oleh dunia. Tapi selama saya mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya bandingin dengan apa yang dunia tawarkan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan rencanakan. Jalannya tetap yang terbaik. Amin. Walaupun gak dapat diselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Tapi sekalipun sudah gak bisa selami. Kita percaya jalan Tuhan tetap yang terbaik. Katakan amin. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan lagi. Yesaya 55.
Ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita akan masuk poin yang terakhir. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian apa? Tingginya jalanku dari jalanmu, dan apa? Rancanganku dari apa? Dari rancanganmu. Bagaimana saudara saya mengalami hari-hari baik dalam kehidupan ini? Yang pertama dengan menaruh pengharapanmu kepada God's word, kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dengan menaruh pengharapanmu kepada God's way, kepada jalan Tuhan. Sekalipun jalan Tuhan mungkin jalan yang paling sulit, jalan yang paling berat buat saudara, jalan yang mungkin tidak menghasilkan sesuai dengan logika saudara yang menyenangkan. Tapi tetap ikuti jalan Tuhan. Karena kita percaya ujung dari jalan Tuhan adalah kemenangan. Ujung dari jalan Tuhan adalah mukjizat. Ujung dari jalan Tuhan adalah jawaban atas setiap apa yang kita perlukan. Katakan amin. Jalan yang dunia tawarkan sementara. Jalan yang dunia tawarkan tidak menyelesaikan masalah. Kelihatannya menyelesaikan masalah. Kelihatannya menyelesaikan untuk sementara, temporary. Tapi saya percaya ada efek di balik itu. Tapi kalau saudara mengikuti kebenaran firman Tuhan, mengikuti jalan dari kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat janjinya, jalannya tetap yang terbaik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saya percaya. Sekalipun hari ini Tuhan harus mengizinkan beberapa dari saudara mundur beberapa langkah. Dan orang kelihatannya maju lebih dari saudara. Sabar. Karena jalanmu atas jalan dia berbeda. Masing-masing setiap kita punya rancangan yang indah yang Tuhan siapkan. Katakan amin. Kalau hari ini engkau mengalami yang namanya kemunduran. Kalau hari ini mungkin secara ekonomi engkau mengalami yang namanya kekurangan. Atau bahkan mungkin secara jabatan engkau dicopot. Atau bahkan mungkin secara posisi engkau mengalami pemecatan. You name it, apapun itu. Selama engkau sudah hidup benar. Selama engkau mau bertobat. Selama engkau mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buat ending yang indah buat saudara. Tuhan akan buat ending yang indah. Pengalaman saya, begitu banyak jemaat cerita sama saya. Begitu banyak jemaat curhat sama saya. Main jemaat saya layani 23 menit. Panjang lebar dia cerita, udah selesai saya doain. Terima kasih Pendeta Jeffrey. Saya bilang nih Jeffrey menang banyak nih, saya bilang nih. Gue yang doain, gue yang gimana bu? Tanya istri gimana bu? Jadi begini Pak Pendeta, oh iya saya sampai tahan ke toilet. Udah selesai kita berdoa sama amin. Terima kasih ya Pak Jeffrey. Hah? Maka setiap kali layanin orang ada jemaat bilang shalom Pak Alek. Ini bukan Pak Alek saya bilang. Ini Pendeta Gideon. Oh puji Tuhan katanya. Saya selalu bilang sama saudara, Tuhan tidak pernah salah alamat. Jemaat suka salah alamat. Ada orang kirimin bahan khotbahnya, Pak Pendeta khotbahnya keren banget kemarin. Saya kan manusia kan seneng juga digituin kan. Saya liatin ini bukan bahan gue. Ini bahan siapa ya? Ini bawa lagi begini tangannya. Ini si Jeffrey saya bilang ya. Ini Bambang kok di sini. Terus saya jawab aja, iya betul. Khotbah Pendeta Jeffrey bagus saya bilang gitu. Apa Pendeta rendah hati ya? Pantes Pak Jeffrey. Masih Pak Jeffrey lagi di situ. Kita kan pengennya halus gitu kan. Biar sadar sendiri gitu. Tapi gak sadar-sadar. Selalu saya mau bilang, ikuti aja jalannya Tuhan. Ikuti aja. Ikuti aja adegan demi adegan yang sedang kau lewati. Jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan marah dan sebagainya. Ikuti. Kalau engkau tidak mundur dari imanmu, kau akan melihat. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ikuti. Ikuti sebagai hamba Tuhan. Saya terlalu banyak mendengar kesaksian. Terlalu banyak. Sampai-sampai saya bingung mau ceritain yang mana nih. Terlalu banyak. Betul-betul terlalu banyak. Sampai kadang-kadang saya mikir kok bisa ya. Padahal gak make sense. Kami sedang mengurus izin di Bekasi. Berapa waktu yang lalu untuk ketemu dengan yang namanya Pak Wali Kota. Susahnya minta ampun. Covid dan sebagainya.
Untuk bertemu butuh waktu dan sebagainya. Saya sama teman saya Pendeta Jeffrey pergi di sebuah restoran Simpang Raya di daerah Bekasi. Duduk, lagi makan, tadi malam doa sama istri, Tuhan agar bisa ketemu Pak Wali Kota. Karena kalau ikut birokrasi cukup panjang dan sebagainya. Duduk lagi makan sama Pendeta Jeffrey, lagi makan. Tiba-tiba lihat, kok di situ rame banget ya. Terus saya lihat, itu kayak orang PNS deh. Terus saya lihat lagi, ternyata Pak Wali Kota. Bukan saya nyamperin dia nyamperin saya. Saya langsung ke mobil, buru-buru lari, siapin berkas-berkas, saya izin sama gembala, Pak, Bu, izin ketemu. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya cegat, saya bilang, Pak Wali Kota, siapa ya? Saya kan pakai masker, saya buka. Masih bilang, siapa ya? Saya bilang, saya Pendeta Gideon dari TBDS. Oh iya, Pak Pari aja, ya gimana. Kami ngobrol panjang lebar. Saya selalu bilang, yang penting hatimu benar. Yang penting motivasimu tulus. Yang penting engkau gak jahat sama orang, itu aja kita pegang. Hatimu benar, motivasimu tulus. Jangan jahat sama orang, udahlah. Orang mau jahatin kita, jalan dengan Tuhan. Orang mau buat jahat, urusan dia. Orang mau lakukan segala cara, selalu saya mau bilang, di saat orang memilih tidak setia, kita anak Tuhan memilih setia. Di saat orang lain memilih untuk melakukan segala hal dengan cara yang mereka mau, kita anak Tuhan, kita memilih dengan cara Tuhan. Karena cara Tuhan, ada banyak orang gampang percaya dengan cara-cara dunia. Rahasia, turun dari begini-begini, cara turun berat badan dalam tempo 2 minggu, bisa turun 20 kilo. Kita percaya. Rahasia untuk meraih keberhasilan, kita percaya, kita beli bukunya, kita beli videonya, kita pelajari. Padahal ada yang gratis, tapi penuh kuasa dan ribuan generasi telah mengetahui kebenarannya. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita berani percaya sama perkataan orang? Cara dunia kita percaya, tapi kenapa cara Tuhan kita nggak percaya? Hari ini sebagai hamba Tuhan, apapun yang ditawarkan oleh dunia, tetap ikuti cara Tuhan. Engkau sedang menanti keturunan, cara Tuhan. Engkau sedang menanti pekerjaan, cara Tuhan. Engkau sedang menanti pasangan hidup, dengan cara Tuhan. Engkau sedang menanti apapun itu, promosi, cara Tuhan. Cara manusia sementara. Cara Tuhan akan bertahan sampai selamanya. Kalau Tuhan tutup, gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan buka, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan mau angkatmu, gak ada yang bisa turunin. Saya doa, walaupun bosmu gak lihat, Tuhan akan angkat engkau. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengalami hari-hari yang baik dalam kehidupan ini. Doa saya, November ini, kau akan melihat kebaikan Tuhan. Amin saudara, kau akan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan, favor, kemurahan demi kemurahan. Engkau akan dikejutkan oleh kebaikannya. Engkau akan terkagum-kagum. Ini yang saya alami selama pandemi ini. Saya merasakan, saya melihat kehidupan saya. Saya nengok ke belakang sama istri, saya bilang, Tuhan memberkati kami dengan cara yang tidak layak buat kami. Kami jauh dari kata layak untuk diberkati. Tapi berkat Tuhan benar-benar seperti gelombang laut yang tak habis-habisnya. Kalau ada banyak orang yang berkata, pandemi ini tahun yang mengerikan. Bahkan saya bilang, ini tahun yang indah buat kami. Karena di tahun ini ada begitu banyak yang gak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan. Tuhan menumbuhkan, memberikan. Makanya saya mau bilang ikut Tuhan tuh enak. Ikut bosmu aja yang murah hati enak kok. Apalagi ikut Tuhanmu yang gak terbatas. Jangan pernah tukar imanmu dengan apapun juga. Percayalah. Sekalipun kau tidak melihat, dia bekerja. Sekalipun kau tidak mengerti, dia bekerja. Sekalipun kelihatannya tambah sulit, dia bekerja. Sekalipun musuhmu tambah kuat, dia bekerja. Sekalipun keadaanmu tambah turun, dia bekerja. Di belakang layar dia bekerja. Untuk jemaat yang nonton, mereka nggak tahu, begini ada banyak orang di tempat ini. Tapi mereka nggak lihat. Tapi mereka lihat nggak lihat, ada jemaat banyak sini. Begitu juga dengan saudara. Saudara lihat nggak lihat, Tuhan bekerja. Bahkan hari ini, detik ini, dia sedang bekerja untuk suamimu yang belum bertobat. Dia sedang bekerja untuk ekonomimu. Bahkan dia sedang membuat skenario untuk memberikan kau rumah yang indah di bumi.
Dia sedang bekerja atas rahimmu kau yang merindukan keturunan. Dia sedang mempersiapkan seorang pria, seorang wanita untuk engkau anak-anak muda yang sedang menanti pasangan dari Tuhan. Dia sedang mempersiapkan suatu skenario yang paling indah supaya bosmu lihat, bosmu tahu engkau dan engkau diangkat. Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Sabar. Duduk manis. Ambil popcorn. Ambil selimut. Nonton pekerjaan Tuhan. Dia akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawan. Engkau akan penuh, pialamu penuh dengan kebajikan, kemurahan. Saudara, kita adalah ciptaan Tuhan, katakan amin. Dalam konsep desainer, kita adalah mahakaryanya. Dia akan pamerkan engkau sama dunia. Ketika iblis datang, Allah berkata apa kepada iblis? Adakah engkau lihat hambaku Ayub? Allah bangga sama Ayub. Saya berdoa, engkau akan jadi displaynya Tuhan. Engkau akan jadi contoh produknya Tuhan. Dalam bidang bisnis dia akan angkat engkau. Agar ketika orang lihat engkau, Tuhan akan bilang ini anakku. Agar ketika orang lihat engkau, di saat orang berkolaps, jatuh, bertumbangan, engkau buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, Yesus Kristus ada di dalam engkau. Minyak dan anggur generasi, dia akan membuat engkau bertahan, berlimpah, promosi, berkat, mukjizat ada sama saudara. Ini sedang saya alami sama istri, sama keluarga saya. Kita nggak ada begitu banyak guncangan. Beberapa orang bilang, kok gue liat kayak hidupnya enak-enak aja sih. Jadi dia nggak tahu apa yang di belakang. Lutut demi lutut, air mata demi air mata. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, kamu terang, kamu garam. Dia akan endorse saudara dalam istilah marketing. Dengan berkat yang berlimpah. Tapi bukan untuk engkau. Tahukah saudara ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Alkitab katakan dalam semalam bangsa Israel dari miskin berubah menjadi sangat kaya raya. Karena seluruh harta Mesir diberi kepada bangsa Israel. Katakan amin dulu. Dalam tempo semalam mereka tadinya miskin minta ampun, budak. Tapi dalam tempo semalam mereka meminta kepada bangsa Mesir. Alkitab katakan emas, perak, semua yang terbaik diberikan oleh orang Mesir. Ketika saya baca ayat ini, saya tergoda untuk berpikir, apakah ini artinya anak-anak Tuhan bisa meminta kekayaan dunia dan sebagainya. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya renungkan dan tiba-tiba muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Emas dan perak enggak diberi kepada bangsa Israel. Tapi kan di padang gurun enggak ada toko baju, enggak ada mall. Jadi kenapa Tuhan beri emas, perak dan berbagai macam itu untuk bangsa Israel? Memang yang pertama untuk mencukupi bangsa Israel. Tapi kalau sudah baca ayat selanjutnya, dari emas, perak itu semua dipakai untuk membangun bait Allah. Membangun yang namanya tabut perjanjian. Jadi seluruh artinya saya simpulkan, berkat yang Tuhan beri sama saudara dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipakai untuk beribadah. Dipakai untuk memberitakan nama Yesus. Yang terakhir, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Terambil dalam ayatnya Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, engkau yang khawatir malam ini. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dikatakan ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Sebagai hamba Tuhan, saya menyadari bahwa tidak semua hari indah. Tidak semua kita mengalami hari-hari baik. Kalau secara kacamata dunia. Tapi Alkitab katakan Roma 8:28, apapun yang terjadi Allah turut bekerja. Dan saya percaya walaupun packagingnya masalah. Packagingnya gak baik. Packagingnya apapun itu. Tapi di dalamnya kalau engkau mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Engkau akan mengalami hari baik setelah itu. Hari baik bukan hanya bicara tidak ada hujan, tidak ada badai dan sebagainya. Tapi hari baik sekalipun ada hujan, sekalipun di tengah kebanjiran, sekalipun di tengah ancaman, engkau tetap mengetahui bahwa ujung dari ketidaknyamanan ini membuat engkau makin mengandalkan Tuhan. Ujung dari semua penderitaan ini membuat engkau makin mengasihi Tuhan.
Dan hari itu akan menjadi membuat engkau mengerti bahwa bukan soal berapa banyak harta yang saya punya. Bukan soal berapa banyak jabatan yang saya miliki. Bukan soal berapa banyak uang yang saya miliki. Tapi seberapa hatiku melekat kepada Tuhan. Seberapa hatiku mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Doa saya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dia memanggil engkau dari dalam gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Yang memanggil engkau untuk melakukan bukan perbuatan najis, tapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kita ini ciptaan Allah, dibuat di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Doa saya engkau menjadi orang-orang agent-agentnya Kristus. Doa saya di tengah zaman yang sukar ini, agar anak-anak Tuhan terang seperti bintang di tengah malam, menyinari kegelapan, menggarami dunia. Doa saya ketika engkau kembali ke rumah nanti, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menjadikan engkau umat kepunyaannya, kebanggaannya. Dan melalui hidupmu, biar nama Yesus yang dipermuliakan. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkau datang dengan suami, dengan istrimu. Pegang tangannya. Bukan datang sendiri. Datang sama Tuhan. Semua mata tertutup. Semua hati terfokus kepada Yesus. Sama-sama datang sama Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya. Ku berserah. Hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam. Sambil angkat tanganmu bilang sama Tuhan, ku berserah. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Engkau yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama kan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Engkau yang percaya kemuliaan-Nya dijanjikan, bilang sama Tuhan malam ini. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam.
dalam kehidupan. Pada malam hari ini kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Bilang sama Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama sambil angkat kedua tangan saudara. Ku percaya terukir di dalam hidupku. Angkat tanganmu dengan bangga, bilang sama Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau. Malam hari ini pilih untuk percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya. Ku berserah Tuhan, ku berserah. Apapun masalah malam ini, angkat tanganmu, bilang sama Tuhan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada malam hari ini jangan lagi kau tidak percaya. Pada malam hari ini jangan lagi kau takut dan khawatir. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Kami percaya, kami percaya, kami percaya.
setiap pribadi terfokus sama Tuhan pada malam ini. Biar setiap hati terkoneksi sama Tuhan. Biar setiap tangan terangkat kepada surga. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Malam hari ini engkau telah melihat. Jangan lagi engkau tidak percaya. Malam hari ini datang sama Tuhan. Mulai perkatakan imanmu kepada surga. Mulai buka mulutmu, deklarasikan imanmu kepada surga. Engkau sedang mengalami keterbatasan, bilang sama Tuhan, Tuhanku tidak terbatas. Engkau sedang mengalami penurunan, bilang sama Tuhan, di mata dunia aku sedang mengalami penurunan. Tapi sama seperti bola sedang ditekan ke dalam air, Tuhan sedang menekan aku untuk melompatkan aku lebih tinggi lagi. Kau sedang mengalami permasalahan, kau sedang mengalami sakit di hatimu, kau sedang mengalami ketakutan di dalam pikiranmu, datang sama Tuhan. Yesusmu sanggup, Tuhanmu sanggup. Dia lebih dari sanggup. Kau usah pedulikan kiri kananmu, hanya engkau sama Yesus. Hanya engkau sama Yesus. Ayo Bu, datang sama Tuhanmu. Bawa suamimu Bu, bawa anak-anakmu. Ayo Pak, engkau imam Pak, engkau kepala Pak. Minta Yesus urapi engkau. Anak-anak muda, angkat tanganmu dan bilang, masa mudaku serahkan ke dalam tangan. Malam ini lakukan deklarasi iman. Bilang sama Tuhan, seperti panah di tangan pahlawan, demikianlah aku. Seperti panah di tangan pahlawan, demikianlah aku. Kau akan memakai aku untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba dibatasi oleh waktu Tuhan. Tapi tidak dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bergerak, menjamah, masuk ke dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Bahkan yang menonton di rumah sekalipun, engkau tidak dibatasi oleh ruang. Bekerjalah Roh Kudus. Naikkan setiap doamu, naikkan setiap kerinduanmu. Hamba meteraikan firman-Mu menjadi rema, agar bertumbuh, berbuah, berakar, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan beri. Kami terima tubuh dan darah-Mu, kami terima kuasa-Mu. Kami bawa korban ucapan syukur kami. Berapapun persembahan umat-Mu, Tuhan yang lihat, Tuhan yang balas, Tuhan yang perhitungkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sidang jemaat Allah siap memberi bagi kerajaan surga. Sama-sama kita katakan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.